Shalom, semangat pagi buat adik-adik semua yang hari ini sudah siap untuk beribadah. Bertemu lagi dengan kami, kakak-kakak sekolah hari Minggu. Sudah mandinya? Sudah sarapannya? Berarti sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Sekarang ya, adik-adik di rumah, ayo kakak-kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita katakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Masih hafal ya lagunya ya? Hari ini harinya Tuhan, hari Minggu, hari Sabat. Kita mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan gerakan kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Ayo, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kita katakan kita mau bersukaria karena ini adalah harinya Tuhan. Nah sekarang ya adik-adik semua masih berdiri, kita mau berdoa ya sebelum kita masuk pada ibadah kita. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan beribadah memuji nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami supaya beribadah dengan penuh sukacita dari awal sampai akhirnya ibadah kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Masih berdiri? Ayo, kita memuji Tuhan kenapa? Karena kita mau ungkapin sayang kita sama Tuhan, cinta kita kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga sayang sama kita. Yang mau disayang oleh Tuhan Yesus angkat tangannya. Iya, sekarang kita mau nyanyi Aku Cinta Yesus. Ya, nyanyinya harus benar-benar dengan gerakan ya. Oke, sekarang kita angkat pujian bersama-sama. Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Katakan, aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Oke, tadi kita mau mengatakan sama Tuhan Yesus, kita cinta Tuhan Yesus dalam sungguh. Benar. Kita mau ungkapkan bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus, sayang sama Tuhan Yesus. Karena itu kita mau dengar apa? Suara Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan dengan apa? Baca firman. Sekarang adik-adik yang kami kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita mau bersatu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan.
agar kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke, sudah siap? Duduk yang manis, kita bersatu dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami rindu untuk membaca dan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya firman-Mu sungguh menjadi berkat bagi kami. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah siap Alkitabnya? Ayo siapkan Alkitabnya. Oke, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang nanti akan dibantu oleh Kakak Melan. Kami persilakan. Iya, adik-adik, sudah siap kan? Sekarang buka Alkitab ya. Kita buka dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 4, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-9. Lanjut ayatnya yang ke-23 sampai 24. Sekali lagi ya, Hakim-Hakim 4, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-23 dan 24. Hakim-Hakim 4, Deborah dan Barak, ayat yang ketiga. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Ayat 23. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Oke, terima kasih kakak. Tadi kita sudah mendengar dan membaca firman Tuhan tentang satu tokoh Alkitab yang luar biasa, ya, perempuan lagi. Tadi siapa namanya? Deborah. Ayo, mau tahu ceritanya? Kalau mau tahu, tetap duduk manis. Kita mau dengar cerita yang nanti akan dibawakan oleh kakak Beta yang luar biasa, ya. Nah, untuk itu adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mempersiapkan diri kita, ya, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Ayo bangkit berdiri, ya. Kita mau katakan bahwa aku adalah Laskar Kristus, ya. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya
pasukan bertindak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iya, kita adalah laskar Kristus. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama akan menyimak, memperhatikan, mendengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Beta. Wah. Nah, hari ini kita mau cerita. Namun sebelum itu kita mau doa. Kayak biasa, hitungan 1, tutup mata, 2 lipat tangan, 3 tundukkan kepala. 1, 2, 3. Ikutin Kakak Beta. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan dari cerita Deborah. Bantu kami supaya kami boleh duduk diam mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Aldo ada kasih gambar binatang gak di atas nih? Ada dong. Gambar apa aja? Ada apa aja sih? Ada gajah nggak? Ada jerapah nggak? Atau ada monyet? Oh, pasti ada semua dong. Nah, adik-adik, hari ini ada cerita waktu dahulu kala ada di hutan ada hewan-hewan. Apa saja sih hewan di hutan adik-adik? Banyak sekali kan. Ada ular, ada burung, ada cacing. Pokoknya macam-macam deh. Nah, suatu hari ada jerapah yang lehernya apa? Lehernya panjang sekali. Karena dia lehernya panjang, terus badannya besar, dia bilang, lupa, suaranya juga keras. Kenapa? Karena dia dari atas. Jadi kalau dia ngomong ke bawah, gitu. Jadi yang di bawahnya dengeran keras sekali. Waktu hari adik-adik, dia bilang sama orang-orang, binatang-binatangnya maksudnya kakak. Binatang-binatangnya di situ. Oh, kalian semuanya kecil. Aku besar, tinggi katanya. Aku bisa lihat semua pemandangan yang kalian gak bisa lihat. Suaraku besar. Aku juga bisa makan sesuatu yang gak bisa kalian makan, katanya yang di bawah. Monyet dengar. Mau sombong aja kata monyet sama jerapah. Katanya. Jerapah. Ada loh, kamu memang besar. Lehermu memang panjang, suaramu memang besar. Tapi kata monyet, lebih hebat si gajah itu loh. Dia lebih bijaksana, dia lebih pintar daripada kamu katanya. Jerapahnya marah adik-adik. Waktu jerapahnya mau marahin monyet, datang si gajah. Sudah kata gajah ke monyet. Ayo kita beli es yuk, beli es jeruk aja nah. Jangan gitu, jangan diganggu jerapahnya kata gajah. Akhirnya pergi nih monyet sama gajah. Oh, kata jerapah, pergi aja kalian beli es. Ini ada kok yang lebih enak, aku sendiri gak apa-apa kok. Nggak usah ada kalian gak apa-apa, kata jerapah. Ya udah, monyet sama gajah pergi dong, nggak diheraninnya. Terus jerapah sambil marah-marah, dia makan itu getah
Dia kan gigit daun, terus ada getahnya, terus dia minum getahnya. Ujung-ujungnya dia nggak bisa keluar suara. Kenapa yo adik-adik? Karena getah itu lengket. Jadi dia nggak bisa ngeluarin suara dari bibirnya. Akhirnya di saat dia sudah sedih, nggak ada suara dia. Karena dia nangisnya cuma nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena bibirnya kena getah, jadi lengket, nggak bisa gerak. Kata gajah, ada suara yang nangis, kata gajah. Jerapahnya masih gitu. Datang si gajah. Gajah bilang, kenapa jerapah? Terus jerapahnya bilang mulutnya apa? Nggak bisa kebuka karena lengket. Oh yaudah, kata gajah, sini kita kasih air, kita lepasin. Udah lepas, suara jerapah nggak besar lagi. Dia sedih lagi. Kenapa sedih, kata gajah? Mulutnya kan udah kebuka, kata gajah. Enggak, kata jerapah. Aku nggak punya suara besar. Gajahnya nyahut, nggak apa-apa, kata gajah. Mau kamu punya badan kecil, kamu nggak tinggi lagi, atau kalau suara kamu nggak besar lagi, kata gajah, kamu tetap teman aku, kata gajah. Sedih jerapahnya, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Nah, adik-adik, kalau tadi kita dengar cerita yang kita baca dari Alkitab itu cerita tentang Deborah, itu jauh bedanya sama cerita tentang gajah tadi. Kalau di gajah, siapa yang sombong? Jerapah yang sombong. Dia angkuh karena dia merasa diri hebat. Dia sombong karena dia paling besar. Dia merasa dia paling tinggi, dia sombong. Tapi kalau di Deborah itu perempuan, adik-adik. Dia yang dipilih sama Tuhan. Dia yang dijadikan oleh Tuhan sebagai pemimpin. Tapi dia tidak sombong. Walaupun dia sudah dipilih sama Tuhan, dia tahu, oh ada yang lebih berhak nih, katanya gitu. Ya udah, Barak sini, kamu aja yang maju, kata Deborah. Aku nggak usah. Ternyata adik-adik, ketika Deborah sudah rendah hati, Deborah sudah kasih kesempatan buat Barak, Baraknya malah takut. Barak laki-laki tapi dia takut. Kata Barak, aku bakal maju, tapi kamu juga harus ikut maju, katanya. Akhirnya apa? Deborahnya tetap mau, dengan rendah hati Deborah terima lagi. Deborah pergi sama-sama Barak untuk mengalahkan siapa? Mengalahkan lawannya. Akhirnya apa? Semua tanggung jawab, semua hadiah, semua kebebasan yang Tuhan kasih awalnya buat Barak itu dikembalikan lagi ke Deborah karena Baraknya tidak menerima dan malah Deborah yang masih mau. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar nih dari dua cerita, dari jerapah sama dari Deborah. Kita belajar jangan pernah merasa berkecil hati. Dan jangan pernah adik-adik jadi anak yang sombong. Berkecil hati itu gimana sih? Merasa kalau dirinya nih, aku gak cocok deh. Aku gak pantas deh. Disuruh nyanyi, enggak suaraku gak bagus, padahal suaranya bagus. Nah, yang kayak gitu tuh namanya berkecil hati. Kalau sombong kan adik-adik tahu sombong gimana. Kita gak boleh kayak gitu. Kita gak boleh merasa bahwa diri kita gak pantas. Kita gak bisa merasa bahwa diri kita jelek. Kenapa? Karena kita udah dipilih oleh Tuhan. Kita udah diselamatkan sama Tuhan. Jadi gak ada yang namanya berkecil hati atau diremehkan. Yang ada rendah hati. Rendah hati beda sama berkecil hati. Kalau berkecil hati, aku gak cocok, aku gak pantas. Tapi kalau rendah hati,
dia mau mengalah. Kalau ada yang lebih bagus silahkan begitu. Kalau misalnya dia dimarahin, dia cuma bilang terima kasih, mohon maaf begitu. Aku nggak ngulangin lagi kok kalau dimarahin. Itu rendah hati, beda kan sama berkecil hati. Oke, anak-anak harus semangat, harus rendah hati dan tidak sombong. Dan kalau dikasih kepercayaan seperti Deborah tadi, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan tanggung jawab, dengan sepenuh hati. Karena apa yang adik-adik kerjakan itu menentukan untuk masa depan adik-adik. Oke? Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang kita mau berdoa. Doa yang paling panjang ya. Awas loh kalian jalan-jalan waktu kakak Beta doa. Kalau kakak Beta tahu. Oke, kita mau doa 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari jerapah untuk tidak jadi sombong, dari Deborah supaya kami tetap rendah hati, tidak merasa kecil hati. Bantu kami ya Tuhan untuk boleh jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang tidak sombong, yang selalu rendah hati kepada sesama dalam setiap tugas, dalam setiap tanggung jawab. Dan ketika nanti kami ditegur atau dinasehati, kami dengan rendah hati juga mau belajar untuk memperbaiki, supaya nanti kami boleh beroleh baik itu nilai atau kemampuan yang lebih baik lagi. Dan saat ini ya Tuhan, ketika kami lipat tangan, kami yang di rumah tutup mata, berdoa sama Tuhan, berkati kami. Karena kami saat ini ya Tuhan mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Dari pemerintah kami, pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang berikan hikmat bagi para pemimpin kami, agar mereka boleh mengambil keputusan dengan baik. Begitu juga buat janda duda, anak yatim piatu, Engkau yang berkati, Engkau yang temani, Engkau yang hiburkan mereka, bahkan Engkau menyertai segala cita-cita dan harapan mereka, agar segala sesuatunya boleh terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga buat para medis, orang-orang sakit di rumah atau di rumah sakit, Tuhan Yesus berkati mereka, kesehatan, kekuatan, mampukan mereka untuk boleh bekerja dengan tekun merawat orang-orang yang sedang sakit. Begitu juga buat yang sedang sakit, Engkau menyertai kehidupan mereka, Engkau mau menyembuhkan mereka dari obat-obatan, dari para perawat, dokter yang merawat, bahkan keluarga yang dengan rendah hati memerawat, sehingga mereka boleh dipulihkan, baik mereka yang sakit batuk, panas badan, atau mereka yang kena COVID, apapun sakitnya, Tuhan Yesus yang tolong dan sembuhkan mereka. Dan saat ini kami juga mau berdoa nih buat yang ulang tahun Tuhan Yesus, berkati mereka yang bertambah usia, teman-teman kami, agar kami boleh jadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan, semakin tekun, semakin rajin, jadi anak yang sehat dan kuat. Dalam apapun yang kami kerjakan, kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan. Bahkan kami boleh menjadi berkat buat sesama kami dimanapun kami berada. Begitu juga buat pelayanan kami, buat kakak-kakak sekolah minggu, buat papi, buat kakak Aldo, siapapun itu Tuhan yang melayani Tuhan, penatua diakon, atau guru-guru agama, bahkan pendeta atau vikaris. Kau menyertai mereka yang Tuhan pakai, memampukan mereka untuk boleh melayani Tuhan dengan sukacita dan memberikan yang terbaik dalam segala kehidupannya, dan menyertai mereka agar mereka boleh memberikan yang terbaik pula untuk melayani Tuhan. Kesehatan dan kekuatan, hikmat dan akal budi kami mohon Tuhan berikan. Itu juga Tuhan buat kami yang sekarang lagi lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, berdoa buat Tuhan. Engkau menyertai kehidupan kami. Kalau kami masih sekolah online atau kami ada yang sudah sekolah offline,
Engkau berkati kami untuk kami boleh semangat lagi dengan sukacita untuk boleh bertemu dengan teman-teman kami. Semangat lagi untuk belajar, semangat lagi untuk boleh dapat nilai yang baik. Bahkan semangat lagi untuk boleh menjadi anak-anak yang membanggakan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bimbing kami dan sertai kami ya Tuhan. Buat mama papa kami juga dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan yang memberkati hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan, bahkan ketekunan bagi mereka. Untuk mereka boleh bekerja dengan baik, dengan semangat, mencari rezeki buat kami, mencari berkat Tuhan buat kami. Untuk kami sekolah dengan baik, dan mereka yang mendidik kami. Engkau berkati dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semuanya kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Beta. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dikasih berkat rohani ya. Biarlah firman dari cerita firman Tuhan tadi ya, adik-adik jangan cuma mau mendengar saja, tetapi melakukan. Pesannya tadi apa? Jadi anak yang rendah hati, tidak boleh sombong ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh rendah diri. Oke. Sekarang ya, adik-adik yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang kita kembali mau memberikan berkat kita kepada Tuhan melalui persembahan ya. Sudah siap persembahannya? Untuk itu mari kita bersatu dalam doa lagi ya. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Terkhususnya kemampuan, kesehatan, serta pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kedua orang tua kami. Kami ingin memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah ini. Kiranya persembahan ini kami beri dengan tulus dan sukacita, sehingga Tuhan sungguh berkenan untuk menerimanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Kita mau memberikan persembahan kita. Nah, pada saat persembahannya, yuk kita sama-sama menyanyikan satu lagu, Berkatnya Seperti Sungai. Kiranya Tuhan memberkati orang tuanya dan adik-adik semua seperti sungai. Ayo semuanya ya, bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama, Berkatnya Seperti Sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Iya, semoga berkatnya melimpah seperti sungai dalam kehidupan kita, di hati kita. Sekarang tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Beta. Oke, sekarang kita mau doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tidak usah ikutin Kakak Beta. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan menghadirkan damai sejahtera bagi kami dan keluarga kami serta semua anak-anak Tuhan di mana saja berada. Sehingga kami boleh terus merasakan kasih setia Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Bahkan kami boleh juga membagikannya kepada sesama kami. Dalam Yesus Kristus kami mau terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik sekalian yang di rumah dan kakak-kakak di tempat ini sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
terima kasih. Iya, duduk dulu ya. Kami ucapkan ya terima kasih, dan untuk minggu depan ayo ajak teman-temannya lagi untuk bisa ikut sekolah minggu secara online ya. Nanti kasih tahu WA teman-temannya. Setiap hari Minggu ada ibadah secara online. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam sehat buat adik-adik di rumah semua. Bertemu lagi di minggu depan dengan kakak-kakak sekolah hari Minggunya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.